Yesus yang kita sembah bukan hanya Yesus yang menyelamatkan kita, tapi dia juga mempersiapkan hari depan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara mau jujur, saudara sebenarnya terkagum-kagum dengan apa yang sudah Tuhan buat selama ini dalam hidup saudara. Kalau saudara mau jujur, 10 tahun sebelum ini, saudara gak pernah berpikir sampai saat mana Tuhan sekarang membawa saudara. Kalau saudara mau jujur, betapa banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Sehingga itu yang membuat kita terkagum-kagum, Tuhan terima kasih. Bukan karena saya, bukan karena kebaikan saya layak menerima ini, bukan. Tapi karena memang Tuhan sudah menetapkan hari depan yang penuh harapan dan itu janji Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang selanjutnya saya sampaikan secara khusus. Karena kita sudah ada dalam bahasan yang kedua tentang serial khotbah dasar sukacita orang percaya. Ya kan, dasar sukacita kita tidak dibangun dengan perasaan-perasaan kita. Dasar sukacita kita tidak dibangun dengan apa perkataan orang tentang kita. Dasar sukacita kita tidak dibangun dari apa yang terjadi di depan kita. Tapi dasar sukacita kita dibangun berdasarkan apa? Yang pertama kemarin minggu lalu kita sudah belajar bahwa dibangun karena kita memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus disurahkan dalam kehidupan setiap kita. Itu yang menjadi dasar sukacita kita. Sehingga akhirnya sukacita kita tidak dibangun dengan penilaian-penilaian kita. Oh ini bahaya, ya kan? Saya sudah sering kali saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau sukacita kita, damai sejahtera kita dibangun dari perkataan orang, maka gampang sekali kita jadi orang-orang yang moody. Ya kan, hari ini oke, ketika orang menilai kita nggak baik, maka kita mulai kehilangan damai, kita mulai kehilangan sukacita. Tapi orang benar, orang percaya tidak dibangun dasar sukacitanya dengan apa yang dikatakan manusia tentang kita. Hidup kita, sukacita kita dibangun karena yang pertama kemarin kita sudah belajar, karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Itu yang menjadi dasar sukacita kita, karena Roh Kudus adalah janji. Itu yang membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang berjanji dan pasti menggenapi apa yang dia janjikan buat kehidupan kita. Ya kan, dan hari ini dalam bahasan yang kedua, kita bersukacita karena yang kedua saya mau bagikan buat setiap kita hari ini, karena dosa kita sudah diampuni. Berbahagialah orang yang dosanya sudah diampun dan itu yang menjadi landasan sukacita saya dalam saya mengiring Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar saya orang berdosa yang saya sudah diampuni. Bukan karena perbuatan baik saya. Bukan karena amal ibadah saya, karena saya sering bantu orang maka dosa saya diampuni. No, amal ibadah apa yang kita buat tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita diampuni berdasarkan kasih karunia. Berdasarkan perbuatan apa yang Allah buat dalam hidup kita, bukan apa yang kita lakukan kepada Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi gift, pemberian Allah. Nah itu sebabnya Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-32, Mazmur pasal 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, apa yang dikatakan di sana, Mazmur 32 ayat pertama dan kedua, dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang apa? Diampuni pelanggarannya. Jadi orang yang berbahagia bukan hanya orang yang baru terima gaji. Kalau orang berbahagia pada saat terima gaji, maka tanggal 5 dia sudah murung. Karena gajinya 5 koma, tanggal 5 udah koma. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Karena kita diampuni. Kita adalah orang-orang diampuni, karena itu kita berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diampuni, karena itu kita bersukacita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, kalau saudara pernah melakukan kesalahan terhadap seseorang, dan saudara menyesal sekali. Tiba-tiba orang yang saudara pernah lakukan kesalahan itu datang kepada saudara dan berkata, gak apa-apa kok, gak masalah. Anggap itu sebuah pembelajaran. Saudara perasaannya gimana? Saudara akan merasakan kesenangan. Ada kebahagiaan, ternyata saya gak didendam. Saya diampuni. Nah berdasarkan hal itu kita mengerti bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni. Pelanggarannya ditutupi. Siapa dia? Saudara dan saya. Kita adalah layaknya orang-orang yang kena hukuman, kena kutukan karena dosa. Upah dosa adalah maut.
Tetapi karena salib, karena darah Kristus kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, saudara. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Ayat yang kedua, berbahagialah yang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi ini landasan kenapa saya bilang dasar sukacita orang benar adalah karena dosanya sudah diampuni. Kita jadi orang-orang yang berbahagia. Kita adalah jadi orang-orang yang bersukacita ketika kita menyadari Tuhan terima kasih loh. Bukan karena saya berbuat sesuatu maka dosa saya diampuni. Saya dipilih Tuhan karena memang Tuhan Yesus pilih saya. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Akulah yang memilih kamu. Matius pasalnya yang pertama, ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Kenapa dinamakan Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas. Yang menyelamatkan dosa manusia siapa namanya? Yesus. Itu sebabnya Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain dalam nama Yesus. Kita jadi orang-orang yang bangga. Karena dosa kita diampuni. Kita jadi orang-orang yang berbahagia karena pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita datang kepada Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Yesus. Ini kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ngapain malu? Itu justru menjadi kebanggaan kita. Saya bangga punya Yesus. Yesuslah yang menyelamatkan saya. Tanpa Yesus tidak ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keselamatan. Keselamatan terjadi ketika ada pengorbanan. Ketika ada pertukaran. Darah yang tertumpah. Di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Roma 8 ayat yang pertama, ini lebih jelas lagi saudara. Saya mau ayat-ayat ini saudara catat, saudara tahu betul bahwa hidup saudara sudah diselamatkan. Roma 8 ayat yang pertama, yuk kita baca sama-sama. 3, 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gak ada penghukuman. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan penghukuman yang harus ditimpakan buat saudara dan saya. Tidak ada. Kutuk yang harusnya ditimpakan kepada setiap kita karena kita berbuat dosa. Karena upah dosa adalah maut, ditimpakan Yesus di atas kayu salib. Sebab Alkitab katakan terkutuk orang yang digantung di atas kayu salib. Kita yang harusnya menerima kutukan itu. Kutuk dosa. Kutuk pelanggaran kita. Tapi itu semua ditimpakan kepada Yesus. Makanya jelas Alkitab katakan, selama engkau dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Makanya selalu saya bilang orang-orang muda, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena pasangan hidup. Habis mukanya ganteng pendeta kayak film-film Korea. Biarinlah. Dia gak kenal Yesus juga gak apa-apalah. Yang penting kan dia mencintai saya. Belum aja lu lihat kelakuannya. Pastikan jangan pernah tinggalkan Yesus. Engkau pengusaha. Engkau pekerja. Engkau anak-anak Tuhan. Dimanapun engkau bekerja, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh tawaran-tawaran yang menawarkan apapun juga. Dia tawarkan kedudukan. Dia tawarkan harta. Dia tawarkan tempat tinggal. Dia tawarkan segala sesuatu untuk pergi meninggalkan Yesus. Cukup bilang, tidak ada yang bisa menukar Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia sudah mati buat saudara dan saya. Upah dosa itu adalah maut. Dan maut itu sudah ditanggungkan di atas salib oleh Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 bilang juga begini. Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Perbuatan kita, amal baik kita, ibadah kita, pujian penyembahan kita tidak bisa membuat kita selamat. Justru kita melakukan amal baik, kita melakukan ibadah, kita melakukan pujian penyembahan karena kita sudah diselamatkan. Bukti karena kita sudah diselamatkan. Kita mengasihi Tuhan, kita melakukan hal itu. Bukan sebaliknya. Tidak bisa manusia menggapai Allah dalam kekudusannya. Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa dan Allah adalah kudus. Tidak bisa. Allah lah yang harus menggapai kita. Untuk menyelamatkan kita. Oleh kematian anak Yesus Kristus. Jadi pastikan hari ini. Kita harus bersuka cita. Karena kita tahu dosa kita sudah diselamatkan. Dosa kita sudah ditiadakan. Kita sudah diselamatkan. Oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal yang mesti kita mengerti. Karena kita adalah orang-orang yang dosanya sudah diampuni. Karena dosa kita sudah diampuni, maka yang pertama, pastikan hidupmu mengerti akan hal ini. Ada kuasa dalam doa saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam doa saya. Kenapa? Apa bedanya orang-orang yang belum diampuni dengan orang-orang yang sudah diampuni? Dosanya memang sama. Doanya memang sama, kuasanya beda. Lihat saudaraku. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar. Doa siapa? Orang yang benar. Berarti bukan doa yang benar. Beda. Doa orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang-orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Orang-orang yang hidupnya sudah diselamatkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena Yesus membenarkan saya. Doa orang yang Jadi bukan doa yang benar. Tapi siapa yang berdoa? Bila dengan yakin didoakan. Bukan cuman besar kuasanya. Tapi apa dibilang? Sangat besar kuasanya. Ini yang menjadi dasar kita mengerti. Bahwa ketika saya diselamatkan, saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, maka doa saya didengar Tuhan. Dan bagaimana dengan orang yang belum diselamatkan? Lihat dalam Yesaya. Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Saya mau setiap kita mengerti bahwa doa itu berkuasa. Bukan kepada hebatnya engkau berkata-kata tentang doa, tapi karena engkau sudah dibenarkan. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lihat. Tetapi ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi orang-orang yang berdoa tapi tetap tinggal dalam dosa, izinkan saya mengingatkan ayat ini, doamu gak akan dijawab bos. Mau sampai engkau jungkir balik, kalau engkau masih melakukan dosa, engkau masih berzina, engkau masih minum mabuk, engkau masih melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara, engkau mau nangis darah pun, Alkitab bilang dosamu tidak didengar. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinganya kurang peka untuk mendengar doamu, tapi karena dosamu itulah pemisah antara engkau dengan Allahmu. Pastikan hidupmu sudah dibenarkan. Ketika engkau dibenarkan, doamu didengar Tuhan. Jadi selalu ini yang saya bilang buat setiap umat Tuhan, hati-hati kalau istrimu udah doa dan doa. Hati-hati juga Bu, kalau suamimu udah gak banyak ngomong, dia cuma doa, dan itu bahaya. Itu bahaya. Itu sangat besar kuasanya. Terkadang kita gak bisa menggerakkan hati manusia. Kita gak bisa mengubahkan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah doa. Dengan doa kita menyadari anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kita. Dengan doa kita menyadari kasih karunia Tuhan itu nyata atas hidup kita. Doa.
Jadi saya pelajari karena dosa kita sudah diampuni. Maka doamu besar kuasanya. Doamu didengar Tuhan. Pastikan berdoa. Doa buat anak-anakmu Bu, Pak. Doa buat istrimu Bu, Pak. Doa buat suamimu Bu. Doa buat orang-orang yang mungkin belum berubah sampai hari ini. Doa. Doamu didengar Tuhan. Bukan hebatnya saya berkata-kata, saya berdoa. Tapi karena saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Maka doa saya sangat besar kuasanya. Yang kedua, karena dosa kita sudah diampuni, maka yang pertama ada kuasa dalam doa kita. Yang kedua, karena dosa kita sudah diampuni, maka setan tidak punya kuasa atas hidup kita. Pastikan hal itu. Jangan bentar-bentar kata, aduh kayaknya gue disantet deh. Aduh kayaknya gue terkena guna-guna. Aduh kayaknya kuping gue nih gak enak nih. Aduh kayaknya telinga gue nih. Aduh kayaknya hidung gue nih. Aduh kayaknya hati gue nih. Aduh kayaknya. Kita sedang hidup berdasarkan perasaan. Bukan memakai iman. Bukan memakai firman. Orang yang hidup berdasarkan perasaan akan gampang diombang-ambingkan. Karena perasaan kita gampang terpengaruh. Hiduplah berdasarkan firman. Apa kata firman, bukan apa kata perasaanmu. Dan firman Tuhan jelas katakan, orang yang hidupnya sudah dalam Yesus, orang yang hidupnya sudah dibenarkan, setan tidak punya kuasa atas hidupmu. Kenapa? Karena darah Yesus sudah membasuh hidup kita. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-16, ayat yang ke-20. Saya mau kita mengerti akan hal ini sehingga kita gak gampang jadi orang-orang yang takut gitu ya. Kita gak jadi gampang orang-orang yang gampang digoncang dengan keadaan. Wah hati-hati lu disantet, wah hati-hati kena guna-guna. Hei, orang Kristen punya kuasa bos. Kristen yang takut akan Tuhan, Kristen yang menyadari engkau sudah diselamatkan, Kristen yang mengerti bahwa darah Yesus membungkus engkau mengerti tidak ada kuasa atas setan dalam hidup. Apa dikatakan di sana dalam Roma 16 ayat 20? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan iblis di mana? Di mana? Sama-sama bilang sama saya, di bawah kaki saya. Apa maksudnya di bawah kaki orang percaya? Dia sudah ditaklukkan. Dia sudah dikalahkan. Tempatnya, posisinya di bawah telapak kaki. Tidak punya kuasa atas hidupmu. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali kita membiarkan dia naik ke telinga kita. Membisikkan hal-hal yang menakut-nakuti, mengkhawatirkan. Akhirnya kita mulai gampang down. Aduh gimana yang ngadepin suami saya, aduh ngadepin gimana istri saya, gimana ngadepin pekerjaan usaha saya yang sedang tergoncang hari-hari ini. Kenapa? Karena seringkali dia mengintimidasi. Ingat, iblis seperti singa. Berjalan berkeliling, terus mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang bisa ditelan, ada orang-orang yang gak bisa ditelan. Terus dia cari nih. Jangan pikir dia ada istirahatnya, gak ada Pak. Setiap saat dia cari kelemahan kita, setiap saat dia cari kekurangan kita, setiap saat dia berusaha menjatuhkan orang percaya. Tujuannya satu, supaya sebelum Kristus datang kita semua murtad. Pergi meninggalkan Yesus. Tapi hari ini kita diingatkan. Roma 16 ayat 20, tempatkan iblis pada tempatnya. Di mana? Sama-sama bilang sama saya, di bawah telapak kaki orang percaya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Hancurkan dia dengan nama Yesus. Suatu kali Yesus mengutus 70 murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18. Lukas pasal 10 ayat 17 dan 18 bilang apa? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira, katanya apa? Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama Yesus. Jadi ingat, setan bukan takut sama kita, setan takut sama nama Yesus. Dan Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya usir pakai dalam nama Yesus. Siapa yang bisa menggunakan nama Yesus? Saudara yang percaya akan nama Yesus, jangan tunggu. Pak, tunggu, bentar. Ada kerasukan, tunggu saya telepon Pak Glenn dulu ya. Tunggu.
Telepon yang Anda tuju, orang yang sedang tidak ada di tempat. Setan, ntar dulu. Lu datang lagi besok, Pak Glenn lagi gak ada. Besok lu datang lagi, ntar kalau datang, gue telepon lagi, lalu baru manifest. Lu pikir lagi janjian sama temen. Saudara punya kuasa yang sama karena saudara tahu nama Yesus ada dalam hidup saudara. Karena saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Usir dia. Sama-sama bilang sama saya, usir. Bilang kanan kirinya, jangan berteman. Ketawa sih. Setan itu mesti diusir, Pak, Bu. Jangan biarkan dia naik di hatimu untuk membuat engkau tawar hati, kecewa, kepahitan, sakit hati. Jangan. Jangan biarkan dia naik telingamu membisikkan kekhawatiran, kelemahan sehingga engkau tidak bisa melangkah. Jangan biarkan dia naik di pikiranmu untuk mengintimidasi engkau, melemahkan iman. Tempatkan dia pada tempatnya di bawah telapak kakimu. Dia sudah ditaklukkan, dia sudah dikalahkan. Bahkan murid-murid Yesus juga mengalami, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu apa kata Yesus di ayat 18? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kejatuhan iblis karena kita tahu, kita nyadari diri kita punya kuasa. Pakai kuasa itu. Mengerti bahwa Yesus ada dalam hidupmu dan kau berkuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Rumah kita ada yang aneh-aneh, langsung doakan. Dalam nama Yesus aku perintahkan. Kenapa? Karena kau punya kuasa. Jangan tunggu ya, aku panggil Pak RT dulu. Biar Pak RT tahu rumahnya ada setan. Doakan. Saudara, engkau punya kuasa. Pastikan kau menyadari hal itu. Tengking dia dalam nama Yesus. Karena nama Yesus punya kuasa. Yang ketiga. Karena dosa kita sudah diampuni, maka yang pertama ada kuasa dalam doa-doa kita. Bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Dan yang kedua, karena dosa kita sudah diampuni, maka iblis, setan tidak punya kuasa dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena darah Yesus sudah membasuh kita. Darah Yesus sudah meneguhkan kita. Dan yang ketiga, karena dosa kita sudah diampuni, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Kenapa Adam dan Hawa menyembunyikan diri? Takut. Orang yang tinggal dalam dosa hidupnya penuh dengan ketakutan, gak memiliki damai sejahtera. Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Karena telah berbuat dosa. Dan orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah diampuni adalah orang yang masih takut. Sadari bahwa kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 14 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 16. Karena dialah, siapa dia? Kristuslah, Yesuslah damai sejahtera kita. Jadi orang yang sudah menerima Yesus akan mengalami damainya ini. Kenapa? Karena Yesuslah damai itu. Jadi saya bilang gini saudara, supaya saudara mengerti. Saudara tidak pernah mengalami kehilangan damai. Apapun keadaanmu, engkau seharusnya tidak bisa mengalami kehilangan damai. Kenapa? Karena Kristuslah damai itu. Selama Kristus ada dalam hidupmu, maka damai itu tetap ada. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera, rekonsiliasi, ada pemulihan antara Allah dengan manusia. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kita harus menyadari orang-orang yang sudah dibenarkan. Ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah.
Jadi salib adalah bukti bahwa kita diperdamaikan. Bukan jin yang ada di situ. Tapi damai sejahtera Allah yang ada di situ. Yang telah memperdamaikan saya dengan Allah saya. Salib merupakan kebanggaan buat kita. Salib merupakan kebanggaan buat orang percaya. Itu bukan suatu penghinaan. Karena saliblah kita diselamatkan. Karena saliblah kita diperdamaikan. Karena saliblah kita menerima damai sejahtera Tuhan. Jadi kan pastikan hari ini. Bahwa ketika kita menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni. Maka kita hidup dalam damai sejahtera. Orang tidak bisa mempengaruhi perasaanmu. Karena engkau tahu dalam Yesus ada damai. Itu sebabnya itu yang Yesus ajarkan. Berdamailah dengan musuhmu. Kenapa? Karena Kristus ada dalam hidup kita sebagai damai sejahtera. Kita gak bisa menghalangi orang memfitnah kita. Kita gak bisa menghalangi orang menjelek-jelekan kita. Kita gak bisa menghalangi orang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Kita gak bisa menghalangi, mereka bisa melakukan hal itu. Tapi kita bisa memutuskan apa yang mau kita buat. Kita mau menendam, kita mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita mau membenci, kita mau menyimpan akar pahit. Itu keputusan kita. Atau justru kita mau tetap menikmati damai Tuhan di hati kita. Sambil berkata, aku tahu. Apapun yang manusia buat dalam hidupku, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Karena kita percaya Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatu. Jadi pastikan kau harus hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena dosamu sudah diampuni. Sadari akan hal itu sehingga kau tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Damai Kristus memerintah dalam hidupmu. Dan yang keempat, karena dosa kita sudah diampuni. Maka masa depan kita akan dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan ubahkan. Tuhan sudah mengubahkan hari depan kita, saudaraku. Ketika kita hidup dan tinggal dalam dosa, kita nggak tahu seperti apa jalan hidup saya. Semuanya buram. Karena kita nggak pernah tahu firman. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya tahu. Ketika saya diselamatkan maka Tuhan juga mempersiapkan hari depan yang penuh harapan buat hidup saya. Ketika saya diselamatkan saya tahu Tuhan sudah mereka-rekakan segala sesuatunya untuk hari depan dan masa depan saya. Terjadi yang indah dalam hidup saya. Jadi jangan pernah bilang orang-orang muda tanamkan hal ini. Ketika engkau percaya Yesus engkau juga harus percaya bahwa masa depanmu dahsyat. Yang tua diam aja. Pastikan masa depanmu dahsyat. Keluargamu dahsyat. Kenapa? Karena Kristus ada dalam hidupmu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa sih? Yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pastikan setiap kita mengerti. Bahwa Tuhan sudah menyediakan yang baik. Tuhan sudah menyediakan yang dahsyat. Tuhan sudah menyediakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau merancangkan hal yang dahsyat dalam hidupku. Engkau mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kehidupanku. Makanya itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan supaya Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya. Bukan rencana kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rancangan yang dahsyat dalam hidup saya. Rancangan Tuhan luar biasa. Ini yang selalu saya bilang berulang-ulang kepada umat Tuhan. Yesus yang kita sembah bukan hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi dia juga mempersiapkan hari depan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara mau jujur, saudara sebenarnya terkagum-kagum dengan apa yang sudah Tuhan buat selama ini dalam hidup saudara. Kalau saudara mau jujur, 10 tahun sebelum ini, saudara gak pernah berpikir sampai saat mana Tuhan sekarang membawa saudara. Kalau saudara mau jujur, betapa banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Sehingga itu yang membuat kita terkagum-kagum, Tuhan terima kasih. Bukan karena saya, bukan karena kebaikan saya layak menerima ini, bukan. Tapi karena memang Tuhan sudah menetapkan hari depan yang penuh harapan dan itu janji Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan
pasti akan digenapi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Karena kita orang-orang yang sudah ditebus, kita sudah menyadari bahwa diri kita sudah diselamatkan dari dosa. Maka yang kelima, yang terakhir, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Itu masa lalu kita. Jangan lagi engkau korek-korek sampah yang sudah engkau buang. Sehingga engkau mulai bermain-main dengan apa yang engkau sudah tinggalkan. Ya iseng-iseng lah pendeta, habis gak ada kerjaan. Hati-hati, keisenganmu membawa engkau jauh dari Tuhan. Ketidaksadaranmu membawa engkau jauh dari kasih Tuhan. Stop bermain-main dengan dosa, engkau sudah tahu kebenaran. Dan harusnya kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Petrus menegur keras orang-orang yang sudah diselamatkan dan kembali lagi kepada dosa. Dia bilang seperti apa? Seperti anjing dan seperti babi. 2 Petrus 2 ayat 22, coba buka. Kenapa? Karena memang orang-orang seperti itu tidak bisa menghargai kasih karunia. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangan. Ayo coba baca sama-sama ini. 2 Petrus 2 ayat 22. 3, 4. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya. Balik lagi. Gak bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Sadari Yesus sudah mati buat kita. Sadari engkau sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Engkau sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dia mati buat saudara dan saya. Masakan kita tidak menghargai pengorbanan darahnya? Petrus menegur keras orang-orang yang kembali lagi kepada dosa mula-mula. Pastikan setiap kita stop bermain-main dengan dosa. Sadari engkau sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan baikmu. Engkau diselamatkan karena Tuhan mengasihimu. Engkau diselamatkan karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup. Engkau diselamatkan karena Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup. Hari ini kita diingatkan bahwa dasar sukacita kita karena dosa kita sudah diampuni. Karena dosa kita sudah diampuni, stop bermain-main lagi dengan dosa. Jangan buka celah terhadap iblis. Karena ketika iblis masuk dalam hidupmu, engkau akan dihancurkan. Pelan tapi pasti, karena upah dosa adalah maut. Masakan kau mau mengambil maut itu lagi dalam hidupmu? Yang tadi sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. 5 hal ini saya bagikan buat setiap kita agar kita menyadari kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian.